Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Anissa dari Prodi PAI kelas J semester 6 NPM 1811010240. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Eka Suci. Yang pertama yaitu ada konsep peserta didik dan pendidik dalam perspektif Islam. Yang pertama, pendidik, orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi aktif, kognitif maupun psikomotorik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kemudian konsep dari peserta didik menurut perspektif Islam ini peserta didik ini merupakan subjek dan objek yang juga merupakan orang yang belum dewasa atau orang yang belum mengenal ilmu, tapi memiliki sejumlah potensi dasar yang perlu dikembangkan. Di sini peserta didik ini merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani dan rohani yang perlu dikembangkan. Selanjutnya yaitu apa kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Pendidik ini sebagai warasatul anbiya yang pada hakikatnya mengemban misi atau amanah yang rahmatan lil alamin. Untuk melaksanakan tugas pendidik hendaknya bertolak pada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi pendidik ini tidak asal-asalan dalam menyampaikan suatu ilmu kepada peserta didik, hendaknya dengan bahasa yang halus, yang baik, yang dapat merangkul anak-anak atau merangkul para peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa terbebani saat melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana kita mengatasi masalah problem solving anak-anak kurang kondusif di dalam kelas. Sebelumnya mungkin anak-anak itu dikatakan tidak kondusif karena mereka merasa jenuh. Mungkin dari seorang pendidiknya dalam melakukan pembelajaran itu dengan menggunakan cara yang monoton atau yang mungkin membuat si peserta didik ini bosan. Maka dari pendidik ini kita buat lebih kreatif lagi dan lebih menarik lagi untuk peserta didik. Karena untuk anak-anak, untuk peserta didik, kalau pembelajaran itu menarik, pembelajaran itu menyenangkan, anak-anak itu akan kondusif seperti itu. Lalu bagaimana mengatasi masalah problem solving ketika anak-anak kurang memahami ini tadi. Anak-anak tidak memahami dan kurang memahami, mungkin dari pendidiknya itu melakukan interaksi atau melakukan penyampaian pembelajaran itu tidak sesuai dengan yang mereka inginkan, monoton, bosen, itu biasanya anak-anak lebih akan susah memahami dan biasanya menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya dipakai untuk anak-anak kecil, karena biasanya peserta didik ini mencakup anak-anak kecil, ya lebih banyak mencakup anak-anak kecil. Jadi gunakan bahasa yang memang itu mampu dipahami oleh peserta didik dan dapat dicerna oleh peserta didik. Seperti itu. Terima kasih. Itu saja jawaban dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.